supaya masyarakat ini tidak saya merasa Rocky ingin wacana ini hidup terus. Memang, jadi MPR nggak usah statement. Kenapa saya nggak MPR harus tetap buka ini supaya Rocky dipanggil terus gitu bicara. Ya karena dia provokator. Menurut saya ini provokator kelas Wahid. Dia hidup dari situ. Dia hidup dari memprovokatorin orang. Kata Pak Rocky provokator yang baik. Memang saya lakukan provokasi. Tangan saya bilang saya memprovokasi. Dia kan kalau nggak ada ini dia nggak hidup. Provokasi akal sehat. Dari media yang begini-begini. Kalau saya sih berharapnya enggak hidup apa? Ini kan kelompok-kelompok yang menjadikan Bang Rocky sebagai hujatul Islamnya mereka. Anda benar itu conclusion. Ya, benar. Dan saya tidak nikmati itu. Enggak, benar. Ini Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snokogronye. Jadi kalau Snokogronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru kemudian dianggap sebagai hujatul Islam terhadap tuduhan begituan. Gitu. Nah, kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yang dianggap Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Yes. Itu pentingnya baca bukan kerja itu. Jadi kalau pimpinan tidak punya kemampuan abstraksi, dia nggak bisa baca sosial semen bangsa ini apa. Tapi bukankah? Tapi saya heran ya, dia ngaku pintar tapi nggak jadi presiden gitu. Memang kita nggak benar. Justru yang jauh dari keadaban. Dosennya bangga gitu ya, udah merasa hebat. Antropologi bangsa ini adalah dendam, dia mesti cari cara. Tapi dia nggak tahu itu soalnya. Ya, cuma dia loh yang paling tahu. Kasih tahu dong Pak Rocky. Kasih tahu sama saya. Kapan saya kasih tahu dia? Dia nggak mau. Nah justru itu artinya dia nggak mau ngasih tahu presiden. Dia maunya ngomporin terus, biar Indonesia ini kacau. Nawacita. Hobi dia kacau. Buku Nawacita, Revolusi Mental yang kira-kira 200 halaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Ibu Irma Suryani, wah ini lagi-lagi Ibu Irma Suryani teman-teman ya. Karena memang saya sangat suka dengan penjelasan dan penjabaran Ibu Irma Suryani, utamanya ketika beliau debat dengan seseorang dan ya memberikan pandangan-pandangannya tentang demokrasi, negara dan segala macam. Dan kebetulan lawan debat yang kali ini adalah Rocky Gerung, yang sepertinya Ibu Irma ini langsung menyerang ke titik pemikiran dungu dari Rocky Gerung. Karena ya Rocky Gerung menyebarkan narasi untuk mengkudeta dan menggulingkan Presiden Jokowi, teman-teman. Dan Ibu Irma langsung ya sedikit melakukan skakmat terhadap Rocky Gerung. Selain itu ada juga Bung Hasan Nasbi. Untungnya ada Bung Hasan Nasbi nih, yang juga bisa menjadi pawang dari Rocky Gerung. Ternyata Rocky Gerung bisa tunduk juga di hadapan Hasan Nasbi ya. Tapi ya Bung Hasan Nasbi juga pemikirannya tidak cetek, teman-teman. Beliau ini punya pemikiran yang luas dan tajam terkait dengan negara dan juga demokrasi. Mungkin dengan lingkaran-lingkaran pemerintahan juga beliau tajam, teman-teman. Apalagi sekarang kalau kita lihat beliau menjadi kepala kantor kepresidenan ya, maksudnya komunikasi kepresidenan. Dan Rocky Gerung ya lagi-lagi teman-teman tidak bisa ngapa-ngapain di hadapan Hasan Nasbi. Sampai-sampai ya Hasan Nasbi mengatakan bahwa Anda ekstrim gitu. Waduh, ini sangat menarik nih. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Kita harus curiga pada sesuatu, apalagi kalau dia wilayah operasinya itu kekuasaan. Kan kalau dari awal kita ya disebut Bahlil, Bung Haimi segala macam. Kok tiba-tiba ada pengetahuan itu bahwa kalau perpanjang nanti kita ikut dapat rezeki itu. Mungkin itu awalnya itu, lalu disodorkan pada Presiden Jokowi. Presiden juga diam-diam, ya boleh juga ya. Power tends to corrupt. Jadi lain kalau dari awal Pak Jokowi kasih hukuman pada mereka. Ini di menit-menit terakhir baru Pak Jokowi bilang oke, saya kasih kartu kuning. Loh itu udah di depan gol tuh, Mas Yo tinggal nendang itu. Ngapain dihalangi itu kan? Satu suara. Jadi kalau dibilang bahwa hak, ya? hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Wow. Kan bicara doang itu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Nggak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Nggak ada yang larang. Saya suka demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Nggak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, nggak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang. Jangan memprovokasi lagi. Situasi hari ini nggak usah diprovokasi lagi. Kita fokus Rosi
konteksnya Bung Saya mau Rocky terangkan Nggak waktu itu bisa. Lu jangan begitu pola berpikirnya. Lu waktu itu soal makin provokasi namanya. waktu apa Terangkan ya, menurunkan pelan-pelan ya. presiden itu sempat dilarang dan wah ini mau kudeta gitu kan, itu maksudnya sempat ada Karena itu, larangan kalau dan dianggap politisi sebagai ini. makar. Saya sepakat Rosi. Saya sepakat kalau masih ada orang yang berkeinginan untuk memperpanjang, saya sepakat. Kami di Nasdem sepakat bahwa itu masih mentah. Masih bisa diutak-utik lagi, masih bisa diangkat-angkat lagi nih sama teman-teman ini untuk memperpanjang. Tapi Nasdem tetap satu suara kok. Kita tolak. Oke, Bung Rocky tadi apa yang Ini belum ya, dijelaskan? saya terangkan sangat pelan-pelan konsepnya itu. Memperpanjang dan memperpendek konstitusional dimungkinkan tuh, syarat-syaratnya ada dalam konstitusi itu. Oke, nggak usah diucapin di sini. Mereka yang menghalangi orang untuk memperpendek kekuasaan itu membuli. Nggak ada buktinya. Minta tolong Metro TV untuk cari filenya. Bahkan sampai saat terakhir tuh siapa yang bilang itu mahasiswa kok bego banget sih. Ngapain sih mesti memperpendek kekuasaan kok? Pak Jokowi berhasil kok. Itu politisi juga bilang begitu. Itu pentingnya saudara Irma itu baca teks yang ada beredar di masyarakat. Bukan dengan asumsi bahwa ya memang boleh aja. Tetapi faktanya golongan Ade Armando, saya sebut golongan ya, bukan Ade Armando nih. Ade Armando itu adalah teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu, goblok. Jadi hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di Itu sosial kan media. Anda yang bicara. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya kalau saya mau bicara jujur. Kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada Cari aja di bedanya. sosial Dengan media ini, itu nggak ada bukan bedanya. bahaya. Jadi Teks menurut saya hari ini Mantap, Ibu Irma, kita keren. selesaikan secara baik. Jangan diprovokasi lagi. Ini Indonesia udah rusak demokrasinya. Bentar. Bentar, ya. Jadi faktanya ada di sosial media. Cari dulu baru Anda bilang itu Sosial buzzer. media itu nggak bisa jadi ukuran juga seluruhnya. Lah, kalau Ada begitu apa yang sosial jadi media ukuran? yang abal-abal, ada yang kredibel. Ya, tapi itu Lihat ada- dulu dong Rocky yang Gerung kredibel. Nggak abal-abal. bisa juga Anda Oh ya, saya bilang minta seperti maaf deh. itu. Yang kredibel adalah yang diucapkan Mahfud MD, yang diucapkan Muldoko, yang diucapkan Nasdem, yang enggak. diucapkan Presiden. Oke. Itu yang kredibel. Dan yang kredibel itu bukan yang dibantah oleh peristiwa kemarin. Keliru. Nah, Mahfud dan segala macam itu bukan media. Itu Jadi- manusia. Anda tahu nggak? Oke, Yang jadi- namanya media itu yang mana? Nih, Kompas TV ini media namanya. Di era pemerintahan Presiden SBY, di era Presiden Megawati, di era Presiden Gus Dur, ya Keren banget tadi Bu Irma ya. Cerdas, tepat, dan sedikit nyelekit teman-teman ya. Ya, di era Presiden Jokowi terjadi pembelahan itu. Itu yang mesti diucapkan. Pak Jokowi Konklusinya itu begitu dong. Gimana korban coba? pertama dari kecurigaan Islam politik itu Pak Jokowi. Yes. Tahun 2012 itu dia korban pertama. Ya. Dan itu Jadi dan menyalahkan itu ke Pak Jokowi itu menurut Ya. saya kalau begitu siapa yang salah itu? Ya itu, artinya. ya inilah saya bilang tadi, Rosi. Ya, gini Kita Pak, kan Bang mencari Rocky, solusi. kan gini kalau nih. Bung Hasan bilang bagaimana itu ia mencari bisa solusi, dianggap bukan sebagai memprovokasi. bagaimana seorang Presiden Jokowi bisa dianggap sebagai aktor yang harus bertanggung jawab. Dia orang yang paling menjadi pertama korban sebagai orang dibilang bukan Itu Islam, korban. Iya, dia korban. PKI. Lalu dia memanfaatkan seluruh kapasitasnya sebagai kepala negara untuk kasih public address. Tapi itu dia tidak lakukan. Maka dia dikompori aja sama orang-orang yang oke ini apa namanya bagian kader segala macam. Jadi kapasitas presiden nggak ada. Saya nggak salahin dia. Karena dari awal dia nggak punya kapasitas untuk bisa berpikir abstrak. Bang Ade Armando itu Rocky Gerung di kutub yang berbeda. Jadi sama-sama ekstrimnya ini. Emang Rocky Gerung sangat ekstrim ya. Ini Bung Hasan Nasbi sedang mengajari Rocky Gerung, teman-teman. Kalau memberikan pendapat sama-sama ekstrim di sini, Yes. ekstrim Oke. mendukung dan kemudian mungkin keras terhadap kelompok Islam politik. Rocky Gerung sebaliknya. Jadi mereka bisa saja berteman karena sebenarnya satu karakter. Saya melihat responnya kemarin itu 3 lah. Bukan satu karakter. Sama pikiran abstraknya. Mampu mengabstraksikan Oke, soal. Jadi kita naik lagi ke level ya. Yes. Oke, langsung aja. Nah, saya ngelihat responnya ada 3 kemarin. Ada yang langsung mengutuk itu. Tapi ada juga yang bergembira. Terang-terangan bergembiranya, terang-terangan. Dan ada yang meliuk-liuk di tengah. Nah, teman-temannya Bang Rocky ini yang meliuk-liuk di tengah. Saya mengutuk itu, tapi Bukan ya saya teman-teman bisa... saya. Teman-teman Bang ada Ah, iya. meliuk-liuk di tengah. Iya. Yuk, Teman-teman Rocky ini memang
semuanya rata-rata provokator kali guys ya. Videonya jangan potong-potong kali ya. Meliuk-liuk di Ada tengah. juga di dosen juga. Temannya Bang Rocky juga kan? Betul, tapi Iya. you jangan sebut. Oke, Yang saya temannya terangin Bang tadi, Rocky dan Bang Ade teman juga Bang. ada yang meliuk-liuk. Teman-teman dosennya Ade bahkan mendua di situ, bukan Iya. teman-teman saya. Meliuk-liuk. Jadi bilang saya tidak setuju kekerasan, tapi ya saya bisa memahami kenapa dia dipukulin. Kalau Kenapa menurut bisa saya, pahami? kalaupun ekstrim begini, kalau Bang Rocky ekstrim dibenci oleh misalnya pendukung Jokowi, tapi datang di kerumunan pendukung Jokowi, saya yakin nggak akan digebukin. Oke. Itu yang membedakan. Apa? Itu yang membedakan. Apa bedanya? Ketika Bang Ade, ya itu mungkin yang disebut oleh Rocky tadi thresholdnya. Di sini sumbunya pendek, di sini yang tebal. You nggak tahu saya berapa kali diusir. Bahkan di undangan resmi pendukung Jokowi saya diusir. Saya Ya mungkin diusir, tapi kalau digebuk sih Ya enggak. belum aja, karena Kalau karena digebuk banyak sih nggak saksi di mungkin situ. digebuk. Sama aja, apa bedanya? Ya mudah-mudahan nggak Benci aja. digebukin ya. Nggak, Janganlah, janganlah. Ya, Ya, jangan, mudah-mudahan nggak digebukin. Tapi kalau kayak Ade Armando, kayak Denny Siregar, yang lain muncul di komunitas itu, Ya. kelihatan, saya yakin sumbunya Pasti nggak naik nyampe lagi. 3 detik itu sudah Oke. meledak. Kalau di sini sumbunya panjang. Sekarang harus diterangkan Beda. kenapa yang sana sembuh banyak, kenapa sembuh pendek. Ini Rocky Gerung di depan Hasan Nasbi kicep juga ya. Enggak gimana juga teman-teman ini dapat lawan ini dia. Ya Lawan sumbu pendek saya paparan. nggak tahu kan hujatul Islamnya Bang Rocky. Saya nggak tahu tuh kenapa mereka sumbu. Jadi dia nggak bisa terangkan, dia minta saya terangkan. Anda hujatul Islamnya. Ya. Saya terangkan. Kita penting loh, tapi bisa mengambil pelajaran dari apa Jadi yang terjadi begini, pada Rosi. Tapi Islam dan Boleh orang saya Islam. bilang, Ade Armando. kita tidak bisa melihat ini misalnya dengan jurus sapu jagat. Ada satu orang tanggung jawab, kemudian ketika orang itu melaksanakan A, maka semuanya selesai. Ini bukan kunci dengan doa sapu jagat gitu. Banyak hal yang harus diperbaiki. Termasuk kelompok yang sumbunya pendek harus diperbaiki. Mungkin bisa dirangkul, tapi mungkin butuh proses. Butuh panjang. Sama juga kenapa pembicaraannya di era Pak Jokowi terjadi ini. Ya mungkin tumbuh besarnya zaman sebelum Pak Jokowi. Ya. Kemudian kekar dan berototnya di zaman Pak Jokowi. Itu Ini kan kenapa? sebuah Tidak proses mungkin yang apa tumbuh dibiarkan secara- dia berotot. Tidak mungkin tumbuh secara cepat dalam tiba-tiba Ya. seperti 8 tahun Jadi terakhir. banyak Mereka itu kemakan propaganda Rocky Gerung, kemakan ujaran-ujaran kebencian Rocky Gerung, Amin Rais dan kawan-kawannya lah ya. pihak pasti. Jadi kalau ditanya apa rumusnya? Rumusnya hari ini mungkin nggak akan putus di ruangan ini. Tapi saya yakin tidak satu orang yang bertanggung jawab untuk ini. 3-2 orang mungkin seluruh orang harus bertanggung jawab untuk ini. Ya, kalau banyak pertanyaan, menyayangkan. Kenapa seorang Ade Armando harus ada dalam demo itu? Menyayangkan. Kenapa pertanyaan yang sama juga tidak kita tanyakan? Mengapa ada orang-orang seperti itu dalam demo mahasiswa? Sama aja. Sepakat itu. Ya kan? Mengapa ada orang-orang seperti itu bisa ikut berbaur dengan mahasiswa? Dan kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi kemarin, sebenarnya saya cukup sedih. Sedih tidak saja melihat apa yang terjadi pada Bang Ade Armando, tapi sedih melihat bagaimana terbelahnya Bangsa ini. respons Betul. terhadap Bang Ade Armando sendiri. Ya itu kesedihan yang manusiawi, tapi kita tidak bisa berhenti pada kesedihan yang sekedar manusiawi. Tetap kita mesti bongkar social tax di belakang itu apa. That's my point. Ya Lain mungkin kali kita bongkar. Nah itu kan orang-orang Bung Rocky juga ya kan, gimana sih? saat social tax itu akan ada gunanya ya. Kalau misalnya begini, kita sama-sama menemukan benang merahnya. Kalau sekarang kan dugaan-dugaan dan harapan aja itu social tax itu menurut saya. Jadi kalau dulu Nelson Mandela itu dipenjara 27 tahun. Begitu dia bebas, dia maafkan kulit putih yang memenjarakan dia. Begitu dia menang jadi presiden, mantan presiden sebelumnya diminta jadi penasihat dia. Menjadi anggota dari kabinet dia. Jadi kalau Bang Ade kemarin statementnya, ini saya nggak bicara soal pemukulan. Bang Ade statementnya, habis ini saya tidak akan kapok, saya akan lebih gila. Menurut saya itu statement nggak bijak. Karena jelas ada kebencian di sana. Harusnya Bang Ade menurunkan kebencian itu. Oh, habis ini saya akan koreksi diri. Bukan karena membenarkan pemukulan terhadap dia. Tapi Bang Ade bilang, habis ini saya akan koreksi diri. Mana pernyataan saya yang membuat hati orang panas, tapi jangan bilang saya akan makin gila. Kalau saya makin gila, persoalan ini nggak akan selesai. Jadi dimulai dari hal kecil juga. Ade Armando mungkin bisa memaafkan pemukulnya, nggak menuntut nanti, misalnya, walaupun itu deliknya bukan delik Ya, kedua, bukan. tapi bisa memaafkan. Buat saya di sana justru simbolnya bisa kelihatan. Kak Irma bisa salaman dengan Rocky Gerung, misalnya bisa cara ini. Buat saya itu
memulainya dari yang kecil-kecil. Jangan kita berpikir se-Indonesia diri kita sendiri juga nggak beres gitu. Bang Hasan, Iya, kalau saya urusan saya kayak politik gitu itu aja. nggak merubah silaturahim. Iya, betul. Saya nggak mau itu. Iya. Jadi walaupun saya sama Fadli misalnya sering berargumentasi, Debat, iya. Fadli itu ya saya sahabatan. Orang kita sering WA-WA-an, nggak ada urusan itu. Ya maksud saya Kak Irma, banyak hal yang mungkin bisa dimulai dari yang kecil-kecil sehingga kemudian ketika itu banyak jadi sesuatu yang besar. Ya, Jadi sepakat. jangan sampai kita berpikir yang besar-besar dari diri kecil kita, dari diri kita yang kecil aja nggak selesai soal yang kecil. Oke. Rocky Gerung kicep ya kan, nggak tahu dia mau ngomong apa guys, pusing Apa yang dia. bisa kita lakukan? Pelajaran penting dari yang terjadi pada Ade Armando dan realitas bahwa kita memang terbelah. Tanpa bukan berarti membenarkan apa yang terjadi pada Ade Armando, tapi sesuatu yang terbelah ini. Semua bangsa ini harus rekonsiliasi. Tidak boleh ada lagi pembelahan-pembelahan dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi pemuka agama juga harus bertanggung jawab, kemudian tokoh masyarakat, parlemen, kemudian ya kita ini termasuk juga bagian yang harus memberikan solusi itu. Termasuk jangan menaikkan terus tensi, ya turunkan. Jadi kita semua harus mulai belajar bijak. Sini Kak Irma bilangnya. Harus mulai belajar bijak. Jadi kalau menurut Ke Rocky Gerung ngomongnya Bu Irma, karena Rocky Gerung yang selalu menaikkan tensi ya kan, yang selalu ya menyebarkan omon-omon tadi ya soal narasi-narasi kudeta. saya, kalau yang nggak gatel itu nggak usah digaruk. Itu yang harusnya dilakukan oleh partai-partai politik. Partai politik juga harus merestorasi diri. Ya. Melihat situasi seperti ini harusnya Pahami menjadi suasana kebatinan masyarakat Betul. yang lagi susah, jangan kemudian diiming-imingi dengan wacana yang enggak. Ya, jangan di PHP juga masyarakat, itu juga nggak benar. Kasus seperti misalnya minyak goreng kemarin, saya di ILC jelas-jelas saya bilang kalau pemerintah salah katakan salah, saya bilang begitu. Dan jangan defensif, bilang salah dan lakukan perbaikan. Saya katakan seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh juga punya sikap selalu nggak percaya. Ya nggak ada harapan kalau kita nggak percaya, Rosi. Ya. Kalau kita selalu curiga dan selalu mengedepankan rasa tidak percaya, nggak akan ada harapan, nggak akan ada kedamaian di dunia Ini sebenarnya sesuatu yang mengkoreksi apa yang tadi katakan Bu Ya. Das. Mari kita berikan narasi harapan, jangan narasi ketakutan. Nah teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak bersama-sama di mana perdebatan antara Ibu Irma Suryani dengan Rocky Gerung dan juga Hasan Nasbi. Ini Ibu Irma memang sangat strong, sangat powerful dalam berdebat, punya argumentasi yang kuat juga teman-temannya dalam menyerang pemikiran-pemikiran kedunguan dari Rocky Gerung. Selain itu ada juga Bung Hasan Nasbi, tadi kita bisa dengarkan bahwa ya Rocky Gerung ini ya, pemikir ekstrim dalam tanda kutip ya, dia ekstrim juga sama seperti pemikiran ekstrim-ekstrim lain yang ada di luar sana, yang garis kanan, yang garis kiri. Ternyata Rocky Gerung ini salah satu yang ekstrim juga teman-teman. Dan juga ya Hujatul Islam kata tadi kata Hasan Nasbi tadi ya. Ini Hasan Nasbi keren juga teman-teman. Saya tuh suka banget dengan Ibu Irma, Hasan Nasbi, Kodari dikit-dikit karena Kodari kebanyakan ketawa khasnya tuh yang ngangenin teman-teman. Dan ya itulah tadi bagaimana Rocky Gerung ketika bersama Ibu Irma dia bisa melawan, tapi ketika berdebat dengan Hasan Nasbi dia kicap teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ini yang kita harapkan, seorang yang punya pemikiran yang kuat, gagasan yang kuat, punya pengetahuan yang luas seperti Hasan Nasbi dan Bu Irma bisa menepis seluruh tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah yang selalu dilontarkan oleh para pembenci pemerintah tentunya. Itu yang selalu kita harapkan teman-teman. Ya semoga lah ke depan bangsa kita semakin dewasa dalam berdemokrasi. Ya tidak ada lagi narasi-narasi kudeta dan segala macam, narasi-narasi kebencian, fitnah-fitnah. Apalagi ya semoga orang-orang seperti Rocky Gerung segera sadar teman-teman ya, bisa melihat secara luas dan detail gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.